Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 551. Stephen Lin berdiri di ruang tamu dan melihat Yao Jing naik ke atas. Hei, Stephen Lin menghela nafas, dia tidak menyangka Yao Jing akan tahu tentang ini, dan dia tidak menyangka reaksi Yao Jing begitu besar. Stephen Lin pergi ke sofa, duduk, dan menyalakan sebatang R0K0K untuk dirinya sendiri. Di tengah R0K0K, Yao Jing memutar koper dan berjalan ke bawah. Suara mobil datang dari luar villa. Yao Jing menarik koper dan berjalan langsung ke pintu. "Apakah kamu benar-benar ingin pergi?" Stephen Lin bertanya. Yao Jing tidak menjawab, dan berjalan keluar villa melalui ruang tamu. Persetan. Stephen Lin tidak bisa menahan kutukan, tetapi dia tidak mengejar, karena Yao Jing tidak dapat mendengarkan apapun saat ini, dan mengejar dapat dengan mudah membuat segalanya tidak terkendali. Cara terbaik adalah dengan tenang terlebih dahulu. Sedikit. Di luar villa, Yao Jianyong memarkir mobil, keluar dari mobil, dan membuka bagasi. "Kamu pikir yang mana yang kamu mainkan?" "Mengenal orang sangat baik," kata Yao Jianyong sambil membantu Yao Jing meletakkan kopernya. Yao Jing tidak banyak bicara, membuka pintu belakang dan duduk. Yao Jianyong masuk ke mobil, lalu menyalakan mobil dan pergi. Yao Jing duduk di barisan belakang, memegang bantal, terisak dalam diam. Stephen Lin duduk di ruang tamu, mengisap R0K0K yang menyesakkan. Di luar jendela berangin dan hujan, dan sepertinya topan sudah terdaftar di kota Selat. Stephen Lin duduk di sofa dan melihat keluar jendela, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Ke dalam malam, Zhou Yanqiu kemudian kembali ke villa setelah Lin Waner sepulang sekolah. Itu normal bagi pasangan muda untuk bertengkar, tetapi Jingjing memiliki temperamen yang buruk. "Biarkan dia tenang dulu, lalu pergi ke tempatku untuk membujuknya kembali," kata Zhou Yanqiu. "Yah, aku tahu." Stephen Lin mengangguk. "Ayah Lin, mengapa kamu membuat Bibi Yao marah?" Lin Waner duduk di pangkuan Stephen Lin dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Karena ayah Lin aku berbohong, Bibi Yao marah." "Waner, kamu harus ingat, kamu tidak bisa berbohong dengan santai di masa depan," kata Stephen Lin sambil menggosok kepala Lin Waner. "Waner tidak bisa berbohong, tidak." Lin Waner menggelengkan kepalanya dengan serius. Stephen Lin tersenyum, merasa jauh lebih baik. Keesokan harinya, Stephen Lin pergi bekerja di perusahaan seperti biasa. Namun, Yao Jing tidak pergi ke perusahaan, bahkan tidak meminta cuti. Stephen Lin mengirim pesan ke Yao Jing, tetapi Yao Jing tidak menjawab, sepertinya api Yao Jing tidak boleh padam. 1 hari lagi berlalu, dan topan telah surut. Stephen Lin bangun pagi-pagi, mengirim Lin Waner ke taman kanak-kanak, dan kemudian pergi ke arah perusahaan. Baru setengah jalan, Stephen Lin tiba-tiba menerima kabar dari Yao Jing. "Ayo cerai, aku akan menunggumu di biro urusan sipil," kata Yao Jing. Melihat baris kata-kata ini, Stephen Lin tertegun sejenak, dan kemudian membuat panggilan telepon. "Apakah kamu gila?" Stephen Lin bertanya dengan marah begitu panggilan terhubung. "Aku sedang dalam perjalanan ke biro urusan sipil. Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Aku tidak bisa menerima pria yang selingkuh, jadi aku ingin menceraikanmu," kata Yao Jing. "Apakah ini masalah besar?" Stephen Lin bertanya dengan marah. "Mungkin hal kecil untukmu, tapi itu hal besar bagiku. Sekali kepercayaan dirusak, tidak ada cara untuk menebusnya lagi. Saya memiliki kebersihan mental. Saya tidak bisa menerima suami saya selingkuh. Selama 2 hari, selama aku memikirkan semua yang telah kulakukan untuk hamil dalam 2 bulan terakhir, aku merasa tak tertahankan," kata Yao Jing. "Di mana kamu sekarang? Aku akan menjemputmu," kata Stephen Lin.
Aku akan berada di Biro Urusan Sipil dalam 10 menit. Kamu adalah pria dewasa. Aku harap kita bisa bersama dan pergi tanpa mempermalukan satu sama lain, kata Yao Jing. Apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Stephen Lin bertanya. Ya, dan sejujurnya, saya tahu nasib saya. Selama periode waktu ini, untuk hamil, saya sedikit kehilangan diri sendiri. Saya tidak suka keadaan saya. Jadi, saya ingin bercerai dan kembali ke kehidupanku sebelumnya, kata Yao Jing. Oke, itu yang kamu katakan. Stephen Lin berkata, menutup telepon, dan kemudian berkata kepada pengemudi, pergi ke Biro Urusan Sipil. Petik 2. Ya. Setelah 10 menit, Stephen Lin datang ke Biro Urusan Sipil. Di lantai 4 Biro Urusan Sipil, Stephen Lin melihat Yao Jing. Yao Jing mengenakan setelan hitam dan rok tanpa riasan di wajahnya. Dia sangat elegan, dan wajahnya tidak terlalu bagus. Stephen Lin berjalan ke Yao Jing dan menatap Yao Jing. Yao Jing menatap Stephen Lin tanpa rasa takut. Apakah kamu sudah cukup kesulitan? Stephen Lin bertanya dengan wajah dingin. Menurut pendapatnya, Yao Jing membuat terlalu banyak keributan. Bahkan jika dia menyembunyikan kondisinya, itu untuk kebaikannya sendiri, jadi sekarang Yao Jing melamarnya. Perceraian, Lin Fei tidak bisa menerimanya apapun yang terjadi. Apakah aku membuat masalah? Tanya Yao Jing. Kalau begitu pulanglah bersamaku, kata Stephen Lin. Aku ingin bercerai. Yao Jing berkata dengan serius. Kamu masih bilang kamu tidak membuat masalah. Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Aku hanya dengan tenang memberitahumu bahwa aku akan bercerai. Aku tidak ingin bertengkar denganmu, dan aku tidak ingin membuat masalah. Tidak ada artinya. Aku hanya ingin bercerai. Kamu bisa melihat melakukannya selama bertahun-tahun sebagai suami dan istri. Apakah kamu terpisah dariku? Tanya Yao Jing. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tolong kakak tertua, kamu adalah raja bela diri peringkat 9, bakat muda dengan kekayaan bersih puluhan miliar, kamu menceraikanku, hutan di seluruh dunia sedang menunggumu, apakah kamu bodoh? Yao Jing bertanya dengan marah. Apa maksudmu dengan itu? Stephen Lin bertanya dengan wajah dingin. Apakah aku masih perlu mengatakannya dengan jelas? Kamu sudah bercerai dariku sekarang, untukmu. Ada 100 manfaat dan tidak ada salahnya. Bagaimanapun, kita telah bersama selama bertahun-tahun, dan sudah hampir waktunya untuk bosan. Sejujurnya, saya merasakannya sendiri. Saya sedikit lelah. Sekarang kita terpisah seperti ini, Anda bisa memakai topi bujangan emas dan pergi ke dunia bunga, dan saya bisa menjalani hidup aku ingin diam sendiri. Ini hal yang baik untuk kita, katamu bukan? Tanya Yao Jing. Apakah aku di hatimu, tipe pria yang menyukai dunia bunga? Stephen Lin bertanya. Apakah ada pria di dunia ini yang tidak menyukai dunia bunga? Ketahuilah nasibmu, lepaskan dan biarkan aku hidup, kata Yao Jing serius. Melihat Yao Jing di depannya, Stephen Lin merasa sangat aneh. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yao Jing akan mengatakan kata-kata ini kepadanya. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu yakin ingin menceraikanku? Stephen Lin memandang Yao Jing dan berkata. Mendengar ini, tubuh Yao Jing sedikit gemetar, lalu Yao Jing mengangguk dan berkata, aku ingin menceraikanmu. Petik 2. Terserah kamu. Stephen Lin berjalan ke konter dengan wajah dingin di depan. Dia berkata kepada staf, lakukan prosedur perceraian. Petik 2. Ya, baik, saya mengerti. Staf tampaknya takut dengan penampilan Stephen Lin, dan buru-buru mengeluarkan formulir aplikasi perceraian. Stephen Lin berdiri di sana dan mengisi formulir dengan pena. Yao Jing berjalan ke sisi Stephen Lin dan mengisi formulir dengan pena. Staf di sebelahnya diam-diam mengambil ponselnya dan memotret Stephen Lin dan Yao Jing. Stephen Lin memperhatikan semua ini, tetapi tidak bereaksi. Tak butuh waktu lama bagi keduanya untuk mengisi formulir tersebut.
Setelah itu, Yao Jing mengeluarkan surat nikah dari tas jinjingnya dan menyerahkannya kepada staf. Apakah kamu tidak memikirkannya lagi? Staf itu mengingatkan. Tidak perlu. Yao Jing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, aku sudah memikirkannya dengan cukup jelas. Petik 2. Aku juga. Stephen Lin menyerahkan formulir itu kepada staf. Oke. Staf itu mengangguk, dan kemudian mulai melakukan formalitas. Stephen Lin mengeluarkan sebatang R0K0K dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Staf di samping ingin mengingatkan Stephen Lin untuk tidak mer-0K0K, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Stephen Lin menyalakan R0K0K dan mengisapnya. Setelah R0K0K selesai, prosedur perceraian selesai. Staf menyerahkan surat cerai kepada keduanya. Oke, sekarang kalian berdua bukan lagi pasangan dalam arti hukum, kata anggota staf itu. Terima kasih. Yao Jing berkata, mengambil akta cerai dan memasukkannya ke dalam tasnya, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin berjalan keluar di belakang Yao Jing. Di pintu biro urusan sipil, Yao Jing mengulurkan tangan dan menghentikan sebuah mobil. Kamu membuat alasan untuk menceraikanku karena kamu tidak bisa punya anak, kan? Stephen Lin tiba-tiba bertanya, berdiri di belakang Yao Jing. Tubuh Yao Jing sedikit gemetar, dia menahan air mata dari matanya, dan berkata dengan nada yang sangat tenang, jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya ingin menceraikanmu karena kamu berbohong padaku. Oh. Stephen Lin mengangguk dan bertanya, apakah kamu akan pulang untuk makan malam? Apakah kamu gila? Kami telah bercerai, rumahmu adalah rumahmu, bukan milikku, berhenti ajukan pertanyaan seperti itu. Kata Yao Jing, mengepalkan tinjunya. Kalau begitu, maukah kamu kembali untuk melihat Waner? Stephen Lin bertanya lagi. Tidak, dia adalah putrimu, bukan milikku, kata Yao Jing. Pada saat ini, taksi berhenti di depan Yao Jing. Yao Jing membuka pintu dan duduk. Taksi itu pergi dengan cepat. Stephen Lin berdiri di sana, melihat taksi yang menghilang di depannya, dan tiba-tiba merasa bahwa seluruh orang itu kosong. Seolah-olah sesuatu yang sangat penting dalam hidup telah diambil oleh seseorang. Stephen Lin sudah lama tidak merasakan hal ini, terakhir kali dia merasakan hal ini adalah saat ibunya pergi. Stephen Lin menatap langit, mataharinya bagus, tetapi hatinya penuh dengan awan gelap. Di sisi lain, di taksi, Yao Jing sudah menangis, dia terus menangis, mencoba yang terbaik untuk tidak mengeluarkan suara, tapi dia masih tidak bisa mengendalikannya. Karena kamu masih cinta, mengapa kamu ingin bercerai? Sopir taksi menghela nafas. Bagaimana kamu tahu? Yao Jing bertanya sambil terisak. Saya sering meminta pelanggan di sini, dan saya melihat banyak orang seperti Anda. Saya masih saling mencintai di hati saya, tetapi saya bersikeras untuk bercerai. Saya hanya bisa mengatakan bahwa di dunia orang dewasa, ada terlalu banyak hal yang tidak berdaya. Sopir taksi berseru. Yao Jing menutup mulutnya dan menangis dalam diam. Pada saat yang sama, berita perceraian Stephen Lin menyebar dengan cepat ke seluruh kota selat. Bab 552. Sebagai idola nomor satu kota selat, terlalu banyak orang di kota selat yang mengenal Stephen Lin, termasuk staf biro urusan sipil itu. Oleh karena itu, ketika Stephen Lin mengisi formulir dengan Yao Jing, seseorang diam-diam mengambil foto dan mempostingnya secara online. Jadi, berita perceraian Stephen Lin menyebar seperti ini. Begitu Stephen Lin tiba di perusahaan, dia menerima telepon dari Zhou Yanqiu. Mengetahui nasibmu, Jingjing pasti impulsif. Kamu memberi ibu waktu, dan ibu pasti akan membujuk Jingjing untuk membiarkannya kembali bersamamu. Zhou Yanqiu berkata dengan penuh semangat. Yah, apakah ada yang lain? Stephen Lin bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak, tahu nasibmu, kamu ingat, Jingjing akan selalu menjadi istrimu, selalu kamu menunggu ibumu. Kata Zhou Yanqiu. Stephen Lin menutup telepon dan kembali ke kantornya.
Kantor itu besar dan tampak kosong. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Stephen Lin tidak ingin melakukan apapun saat ini. Bos, saya membuat janji untuk bermain dengan Presiden Zhou di sore hari, dan sudah hampir waktunya untuk pergi. Wang Hai mendorong pintu dan berkata, "Dorong, aku tidak ingin bertarung." Stephen Lin melambaikan tangannya. Wang Hai tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Ya." Stephen Lin bangkit dan berjalan ke jendela untuk melihat keluar jendela, langit biru dan awan putih di luar jendela. Stephen Lin menyalakan sebatang R0K0K lagi untuk dirinya sendiri. Dia sudah lama tidak mer-0K0K di sisi lain. Yao Jing sudah kembali ke rumah dan mengunci dirinya di kamar. "Diam, cepat buka pintunya, tutup mulutmu, cepat buka pintunya," teriak Zhou Yanqiu girang sambil menepuk-nepuk pintu. "Bu, tinggalkan aku sendiri dan jangan ganggu aku," teriak Yao Jing. "Biarkan kamu tinggal sendiri. Jika aku membiarkanmu tinggal lebih lama lagi, Stephen Lin akan melarikan diri. Apakah kamu tahu betapa panasnya dia di kota selat kita? Berapa banyak wanita yang berpikir untuk tidur di tempat tidurnya, bahkan jika kamu tidak memeluknya. Mati. Sekarang, kamu bahkan berinisiatif untuk menceraikannya. Aku pikir kamu gila." Zhou Yanqiu berseru dengan penuh semangat. "Kamu gila," kata Yao Jing. "Buka pintu untukku dan segera menikah lagi dengan Stephen Lin, jika tidak, jangan panggil aku ibu lagi," teriak Zhou Yanqiu. Yao Jing sedang berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, mengabaikan Zhou Yanqiu. Di luar pintu, teriakan Zhou Yanqiu terus terdengar, tapi Yao Jing tidak pernah menjawab. Seperti Stephen Lin, dia juga merasa kosong. Pada saat ini, ponsel Yao Jing tiba-tiba berdering. Yao Jing mengangkat telepon dan meliriknya, dan menemukan bahwa Song Siking menelepon. Dia ragu-ragu dan mengangkat telepon. "Ada apa denganmu? Kamu tiba-tiba menceraikan Stephen Lin?" Song Siking bertanya dengan prihatin. "Tidak ada, dia berbohong padaku," kata Yao Jing. "Membohongimu? Apakah kamu menemukan seorang wanita yang kamu temukan atau sesuatu?" Song Siking bertanya dengan gugup. "Tidak." Yao Jing menggelengkan kepalanya. "Lalu apa yang aku bohongi padamu?" Song Siking bertanya dengan curiga. Setelah Yao Jing terdiam beberapa saat, dia memberitahu Song Siking tentang masalah ini. Bagaimanapun juga, Song Siking adalah sahabatnya. "Hanya karena ini, kamu menceraikannya. Apakah kamu gila? Dia tidak ingin membuatmu sedih," seru Song Siking bersemangat. "Aku pasti tahu bahwa dia melakukan ini untuk membuatku tidak sedih, tapi, Siking, kamu harus mengerti bahwa Stephen bukan lagi mantan Stephen. Jika itu mantan dia, maka aku tidak akan menceraikannya. Tapi sekarang, dia adalah kepala keluarga Lin, dan ayahnya adalah satu-satunya yang tersisa di generasinya. Jika dia tidak memiliki anak, siapa yang akan memberikan semua yang dia kerjakan sekarang di masa depan?" tanya Yao Jing. Song Siking di ujung telepon terdiam setelah mendengar ini. Setelah waktu yang lama, Song Siking berkata, "Jadi, kamu menceraikannya karena kamu tidak bisa punya anak. Bukan karena dia berbohong padamu. Tidak bisa dimaafkan, bahkan jika dia tidak peduli, aku bisa maafkan diriku sendiri." Yao Jing berkata dengan air mata berlinang. "Tapi, kalian sangat mencintai satu sama lain, bukan?" tanya Song Siking. "Tapi dia adalah kepala keluarga bangsawan. Dia pasti memiliki keturunan. Aku tidak bisa membantunya melanjutkan garis keturunannya, jadi aku tidak boleh tinggal di sisinya," kata Yao Jing. "Tapi dia sangat mencintaimu. Kamu akan menghancurkan hatinya," kata Song Siking. "Karena aku tahu dia mencintaiku, maka aku harus menceraikannya. Jika tidak, aku tahu bahwa dia mungkin tidak dapat memiliki anak sendiri dalam kehidupan ini, dan aku tidak dapat menempati posisi istriku hanya karena dia mencintaiku. Siking, aku juga sangat sedih, sungguh, tapi setelah memikirkannya lama, aku tidak punya cara lain selain ini."
Yao Jing menangis. Kamu bisa memintanya untuk menemukan seorang anak laki-laki, kata Song Shiking. Namun, Song Shiking menyesalinya begitu dia mengatakan ini. Karena seseorang yang sebangga Yao Jing tidak akan menerima wanita lain untuk berbagi suaminya. Benar saja, jawaban Yao Jing juga membenarkan pemikiran Song Shiking. Aku tidak bisa menerima berbagi pria dengan wanita lain. Lebih baik mundur daripada berkompromi, kata Yao Jing. Hei, Song Shiking menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa, dia merasa sahabatnya terlalu sombong, jenis yang tidak bisa dipahami orang. Namun, jika tidak ada kebanggaan seperti itu, bagaimana Anda bisa menjadi wanita untuk pria itu? Bagaimanapun, pria itu sangat baik. Bahkan di kota Xiahai, nama pria itu sudah tidak asing lagi. Hanya butuh lebih dari setahun baginya untuk membiarkan namanya menyebar ke seluruh kerajaan naga. Bagaimana dengan masa depan? Song Shiking bertanya. Aku juga tidak tahu. Yao Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin, mulai sekarang kita berdua akan menjadi pejalan kaki. Sudah selesai, kata Song Shiking. Sudah berakhir, kata Yao Jing. Kamu tunggu aku di rumah. Aku akan membeli tiket pesawat dan kembali mencarimu sekarang, kata Song Shiking. Yah, Yao Jing mengangguk. Song Shiking adalah sahabatnya, itu normal untuk kembali menemaninya saat ini, dan dia secara alami tidak akan sopan satu sama lain. Di sisi lain, Stephen Lin keluar dari perusahaan sendirian. Pada saat ini, waktu makan siang Stephen Lin awalnya makan malam dengan manajemen senior di perusahaan atau mengadakan pesta makan malam, tetapi hari ini, Stephen Lin meninggalkan perusahaan sendirian dan berkeliaran di jalan. Sejak perceraian Yao Jing, Stephen Lin selalu merasa bahwa dia sedikit bingung, seolah-olah masalah ini tidak benar, tetapi sebenarnya mengatakan kepadanya bahwa masalah ini memang benar. Bagi Stephen Lin, mengapa Yao Jing menceraikannya menjadi tidak relevan, yang terpenting adalah keduanya telah berpisah dan tidak ada cara untuk bersama seperti sebelumnya. Ini membuat Stephen Lin merasa sangat tidak nyaman, tetapi Stephen Lin juga orang yang kuat, jadi dia menyembunyikan semua ketidaknyamanan di dalam hatinya. Stephen Lin sedang berjalan di jalan yang sering dilaluinya dan Yao Jing. Ada banyak pasangan yang datang dan pergi. Beberapa dari pasangan ini berpegangan tangan dengan mesra, sementara yang lain mengobrol. Stephen Lin sepertinya melihat bayangan masa lalunya di dalamnya, dan kehilangan di hatinya menjadi jauh lebih kuat. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, Stephen Lin datang ke pintu makanan ringan saksian. Dia dan Yao Jing sudah makan di restoran ini beberapa kali. Stephen Lin ingat dengan jelas bahwa Yao Jing paling suka makan pangsit kukus dari restoran ini, dan dia harus memesan 2 porsi setiap kali. Stephen Lin menemukan tempat duduk di dekat pintu dan duduk, dan berkata kepada bos, 2 pangsit kukus dan 1 makanan datar. Petik 2. Oke, pria tampan, mengapa kamu di sini sendirian kali ini? Bos mengenali Lin mengetahui bahwa nasib adalah pelanggan tetap. Dia bertanya sambil tersenyum. Istriku memiliki sesuatu untuk dilakukan, kata Stephen Lin. Tidak heran, bos tersenyum, mengambil 2 keranjang pangsit kukus dan meletakkannya di depan Stephen Lin, lalu memasak semangkuk makanan datar dan membawanya ke Stephen Lin. Stephen Lin mengambil 2 gigitan dan merasa itu hambar. Pada saat ini, beberapa mobil polisi melewati pintu dengan cepat, dan sirene meraung keras. Stephen Lin melirik mobil polisi, dan hatinya tidak terganggu. Setelah makan beberapa gigitan, Stephen Lin membayar dan pergi. Dia terus berjalan di sepanjang jalan, seolah-olah menemukan bayangan Yao Jing di jalan. Hanya saja jalannya masih jalan yang sama, tapi bayangan itu sudah lama menghilang. Stephen Lin tiba-tiba menyadari bahwa ketika Yao Jing menjadi tergantung padanya, dia juga menjadi tergantung pada Yao Jing. Stephen Lin menghela nafas dalam diam dan terus berjalan ke depan. Saat dia berjalan, kerumunan orang muncul di depan Stephen Lin. Kerumunan yang berkumpul telah diblokir oleh barisan.
Ada beberapa mobil polisi yang diparkir di ujung lain barisan. Polisi di mobil polisi semuanya turun dari mobil. Mereka bersembunyi di belakang mobil polisi dengan senjata di tangan mereka, menghadap ke depan mobil polisi di sebuah bank. Di sisi tepian, pintu rana bergulir telah ditarik, dan beberapa kepala terlihat samar-samar bergerak di dalam. Stephen Lin tidak menyangka bahwa ketika dia baru saja berjalan-jalan, dia akan menghadapi perampokan bank. Stephen Lin merasa sedih pada saat ini, jadi dia secara alami terlalu malas untuk peduli tentang hal semacam ini. Dia berbalik dan berjalan ke samping, seolah-olah semua yang terjadi di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah berjalan lama, Stephen Lin tiba di alun-alun. Berita mendesak sedang disiarkan di layar LED besar di alun-alun. Perampokan baru saja terjadi di Bank Pertanian Jalan Huiyuan. Saat ini, para perampok menyandera beberapa karyawan dan pelanggan di bank dan menghadapi polisi. Saat ini, para ahli negosiasi dan polisi telah bergegas ke tempat kejadian, dan reporter kami juga telah memasuki tempat kejadian. Berhadapan dengan para perampok, silakan lihat gambar yang kami kirim kembali dari adegan pertama. Petik 2. Stephen Lin berdiri di pinggir jalan, menonton berita di layar. Itu hanya perampokan, tidak ada sama sekali. Pada saat ini, gambar di layar LED tiba-tiba berubah menjadi gambar lain. Dalam gambar, beberapa orang berlutut di tanah, dan seorang pria yang mengenakan topeng memegang pistol panjang dan mengarahkan moncongnya ke beberapa orang. Semuanya, dengarkan, ambilkan saya uang tunai 20 juta dan mobil bensin penuh sekarang. Saya akan membunuh seorang sandera setiap 5 menit. Semakin cepat Anda mendapatkan sesuatu untuk saya, semakin sedikit orang yang akan mati. Mulai hitung mundur sekarang. Pria bertopeng berteriak ke kamera. Stephen Lin telah merencanakan untuk pergi, tetapi setelah mendengar ini, dia melirik layar dengan santai. Melihat ini, Stephen Lin tercengang. Bab 553. Ada seorang kenalan di Sandera yang diculik. Orang itu adalah Gu Feiyan. Gu Feiyan berlutut di tanah dengan semua sandera, wajahnya penuh ketakutan. Melihat adegan ini, jantung Stephen Lin berdetak kencang. Siapapun yang diculik tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi Gu Feiyan memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Dia buru-buru berbalik dan berlari ke arah bank sebelumnya. Namun, pada saat ini, Stephen Lin sudah sangat jauh dari bank, bahkan jika dia bergerak dengan kecepatan penuh, tampaknya itu akan memakan waktu 6 atau 7 menit. Jika para perampok adalah yang pertama menyerang Gu Feiyan, maka Stephen Lin akan terlambat. Pada saat ini, Stephen Lin hanya bisa diam-diam berdoa agar perampok itu tidak memilih Gu Feiyan. Di sisi lain, di bank, perampok itu berjalan ke pintu dan melihat keluar dengan hati-hati. Bagian luar penuh dengan polisi dan penonton, dan mobil yang dia inginkan berisi uang dan bensin tidak muncul. Keringat menetes dari leher perampok itu. Meskipun aku tidak melihat wajahnya dengan jelas, yang pasti dia sangat gugup sekarang. Di dalam sandera, Gu Feiyan berlutut di sana dan melirik ke kiri dan ke kanan. Ada 8 sandera secara total, termasuk seorang anak berusia 10 tahun. Tepat di depannya ada seorang reporter dengan kamera di tangannya. Reporter ini diminta oleh para perampok untuk menyampaikan tuntutannya. Waktu berlalu, dan perampok itu menjadi sangat cemas. Dia berjalan di lobi bank, mengayunkan pistol di tangannya dari waktu ke waktu. 5 menit berlalu. Perampok berjalan ke pintu lagi, dan kecewa menemukan bahwa tidak ada yang dia inginkan di pintu. Oke, kamu memaksaku. Perampok itu bergumam dengan marah, berjalan ke tumpukan sandera, dan kemudian secara acak memilih seorang teller bank, menjambak rambut pihak lain dan menarik pihak lain keluar dari tumpukan sandera. Ah, teller berteriak ngeri, dan para sandera lainnya juga menatapnya dengan ngeri. Rekam untuk saya, kata perampok itu kepada wartawan. Reporter membawa kamera dan mengarahkan kamera ke perampok dengan tangan gemetar. 5 menit telah berlalu, kalian tidak berani mendengarkan saya,
maka jangan salahkan saya karena membunuh." Perampok itu berteriak dengan marah, dan kemudian mengarahkan senjatanya ke sandera yang diseretnya dari tanah. Melihat perampok itu akan menembak, Gu Feiyan tiba-tiba berteriak, "Tunggu sebentar." Petik 2. Perampok itu membeku sejenak, lalu menatap Gu Feiyan. Semua orang juga memandang Gu Feiyan, bertanya-tanya mengapa Gu Feiyan menghentikan para perampok saat ini. "Apakah kamu ingin mati?" Perampok itu memandang Gu Feiyan dan bertanya. "Aku tidak ingin mati, tidak ada yang ingin mati, dan aku tidak ingin kamu mati. Setiap kehidupan berharga untuk dihargai. Pria ini, saya seorang pengacara, dapatkah Anda mendengarkan saya?" tanya Gu Feiyan jalan gugup. "Persetan dengan pantatmu," kata perampok itu. "Benar, menurut hukum pidana negara kita, kejahatan perampokan tertinggi dapat dijatuhi hukuman mati. Tentu saja, premisnya pasti bahwa Anda telah menyebabkan korban. Jika tidak ada korban, biasanya hukuman penjara tetap. Lebih dari 10 tahun atau penjara seumur hidup. Jika Anda melakukan ini sekarang, jika Anda tidak melukai sandera, bahkan jika Anda tertangkap, tidak perlu khawatir tentang hidup Anda. Jika Anda melukai seorang sandera, meskipun hanya satu, pada dasarnya Anda tidak dapat melarikan diri dengan hukuman mati. Tidak mudah di dunia ini, tidak perlu mati. Jika Anda menginginkan uang, ambillah, jangan pertaruhkan hidup Anda sendiri," kata Gu Feiyan. "Oh, maksudmu jika aku tidak membunuh orang, bahkan jika aku tertangkap, aku masih bisa hidup, apakah itu maksudmu?" Perampok itu bertanya. Ya, selama kamu tidak membunuh orang, semuanya mudah dikatakan." Gu Feiyan mengangguk. "Itu sangat masuk akal." Perampok itu mengangguk, lalu menendang sandera di tanah dan berkata, "Kembalilah." Petik 2. Sang sandera tidak menyangka bahwa dia bisa selamat, jadi dia buru-buru berkata. Merangkak kembali ke tumpukan sandera. Gu Feiyan menghela nafas lega, melihat perampok itu, dia sepertinya mendengarkan kata-katanya sendiri. Pada saat ini, perampok itu berkata kepada Gu Feiyan, "Keluarlah." Petik 2. Saudaraku, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya, dan saya dapat menjawab Anda di sini. Gu Feiyan menunjukkan senyum gugup. "Aku akan melepaskanmu," kata perampok itu. Tubuh Gu Feiyan sedikit gemetar, lalu berjalan keluar dari tumpukan sandera dan mendatangi para perampok. "Punggung ke arahku, menghadap kamera, dan berlutut," kata perampok itu. "Saudaraku, apa yang kamu lakukan?" tanya Gu Feiyan. "Berlututlah jika kamu mau, jangan banyak bicara," kata perampok itu. Gu Feiyan menggigil dan berbalik, membalikkan punggungnya ke perampok dan berlutut menghadap kamera. Perampok itu menodongkan pistol ke belakang kepala Gu Feiyan. Tubuh Gu Feiyan bergetar hebat. "Semua orang di depan TV menunjukkan kepada saya dengan jelas, saya tidak ingin hidup lagi. Jadi jangan tantang kesabaran saya akan membiarkan Anda menyiapkan apa yang saya inginkan untuk saya dalam 5 menit, jika tidak, maka aku akan membunuhmu." "Itu pengacara, kamu pasti belum pernah melihat pengacara tertembak di kepala, kamu bisa melihatnya hari ini," kata perampok itu dengan keras. "Kakak, jangan bunuh aku masih memiliki ayah yang sakit yang membutuhkan perawatanku," kata Gu Feiyan bersemangat. "Bukankah kamu sangat berani, dan kamu dapat membantu orang untuk memaafkan diri sendiri? Jika kamu memiliki keberanian ini, maka kamu bisa mati untuk orang lain, hahaha." Perampok itu tertawa dan hendak menarik pelatuknya. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba menerkamnya dari samping. Sosok ini sangat kurus, hanya lebih dari 1,5 meter, dengan sepasang kacamata berbingkai hitam di wajahnya. Tidak ada yang menyangka seseorang akan menerkam para perampok saat ini, dan ada semburan seru di tempat kejadian. Para perampok tidak menyangka bahwa seseorang akan tiba-tiba melompat keluar dari tumpukan sandera, dan orang itu menabraknya. Meskipun orang itu tidak terlalu tinggi dan berat,
dampaknya masih mengenai pistol di tangan perampok, terbang ke samping. Perampok itu kembali sadar, memeluk pihak lain secara langsung, dan memandang pihak lain. Melihat itu, perampok menemukan bahwa orang yang menabraknya adalah anak yang paling tidak mencolok di tumpukan sandera. Anak itu memukuli perampok dengan keras, dan berteriak, "Matilah orang jahat itu. Nak, kamu mencari kematian." Dipelintir, menyebabkan banyak masalah bagi para perampok. Ketika para sandera di sekitar melihat pemandangan ini, mereka berani berlutut. Namun, performa para perampok itu mengecewakan. Dia meninju wajah anak itu, membuat anak itu pingsan, dan kemudian kombinasi pukulan keras terhadap sandera yang bergegas. Tak satu pun dari sandera ini dapat memblokir tinju perampok, dan mereka semua dijatuhkan ke tanah oleh perampok. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa perampok ini sebenarnya adalah seorang seniman bela diri. Pada saat ini, Gu Feiyan tidak terburu-buru menuju perampok. Setelah anak itu memukul pistol perampok, reaksi pertamanya adalah lari ke pistol yang dipukul. Karena itu, ketika semua sandera dirobohkan, Gu Feiyan sudah bergegas ke sisi pistol. Tepat ketika Gu Feiyan hendak mengambil pistol, tendangan terbang perampok tiba. Dengan keras, tubuh Gu Feiyan ditendang keluar dan dibanting ke kursi di sebelahnya. Perampok membungkuk dan mengambil pistol di tanah, lalu berjalan ke Gu Feiyan, menjambak rambut Gu Feiyan, dan menyeret Gu Feiyan ke depan kamera. "Beri aku kematian." Perampok itu mengarahkan pistol ke kepala Gu Feiyan, meraung marah, dan menarik pelatuknya. Semua orang memejamkan mata dengan ngeri, tidak berani melihat apa yang terjadi selanjutnya. Namun, tembakan yang diharapkan tidak muncul. Semua orang membuka mata mereka dan melihat seseorang berdiri di depan Gu Feiyan. Pria ini meraih tangan perampok yang memegang pistol dengan satu tangan. Dengan tindakan sederhana seperti itu, tangan perampok tidak bisa bergerak sama sekali. "Bajingan!" Perampok itu meraung, melambaikan tangannya yang lain dan menghancurkannya di depan pihak lain. Dengan sekejap, tangan perampok itu ditangkap lagi. "Ah!" Perampok itu berteriak dengan penuh semangat. "Pergi ke neraka." Stephen Lin mendengus dingin, mengangkat kakinya dan menendang perampok itu. Menghadapi Raja Bela Diri peringkat 9, perampok itu tidak memiliki ruang untuk perlawanan. Stephen Lin menendangnya dan terbang keluar. Dia menabrak kaca konter di kejauhan, dan kemudian jatuh dari kaca ke tanah, tergeletak seperti lumpur. Di tanah, tidak ada kehidupan. Stephen Lin bahkan tidak melihat perampok itu, berbalik dan membantu Gu Feiyan, yang sudah ketakutan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Stephen Lin bertanya. Gu Feiyan tersentak kembali ke akal sehatnya dan menatap Stephen Lin dengan tak percaya. Kenapa kamu di sini?" tanya Gu Feiyan. "Saya melihat beritanya," kata Stephen Lin. "Jadi, kamu datang untuk menyelamatkanku?" Gu Feiyan bertanya. "Ya." Stephen Lin mengangguk. Gu Feiyan memeluk Stephen Lin dengan penuh semangat, dan adegan ini secara bersamaan ditransmisikan keluar melalui kamera. Ada sorakan sorak-sorai di luar pintu, dan polisi mulai menyerbu ke arah bank. Ngomong-ngomong, anak itu, Gu Feiyan berpikir untuk menyelamatkan anaknya sendiri sebelumnya. Jadi dia dengan cepat melepaskan tangannya dan bergegas ke sisi anak itu untuk membantu anak itu berdiri. Anak yang baru saja pingsan tiba-tiba terbangun pada saat ini. "Kalahkan orang-orang jahat itu," teriak anak itu girang setelah membuka matanya. "Tidak apa-apa, Nak, orang-orang jahat telah dikalahkan," kata Gu Feiyan dengan emosi. "Kalahkan." Anak itu melihat ke samping dengan curiga dan menemukan bahwa perampok itu sudah tergeletak di tanah. "Bagus." Anak itu menghela nafas lega. "Terima kasih, Nak. Jika kamu tidak menabrak perampok tadi, aku akan mati." Gu Feiyan berkata dengan penuh terima kasih. "Tidak, terima kasih." Anak itu menggelengkan kepalanya. "Nak, kamu sangat berani," seru seorang sandera di sebelahnya. "Saya ingin menjadi seniman bela diri di masa depan."
Paman Lin mengatakan bahwa untuk menjadi seorang seniman bela diri, Anda harus memiliki hati untuk melindungi orang lain. Kata anak itu dengan serius. Mendengar ini, Stephen Lin, yang berdiri di sampingnya, tercengang. Bukankah itu yang saya katakan? Bab 554. Stephen Lin tidak pernah membayangkan bahwa apa yang dia katakan dalam laporan beberapa hari yang lalu akan berdampak seperti itu pada seorang anak, dan justru karena dampak inilah dia menabrak perampok pada waktu yang kritis, dan pada akhirnya, dia membeli cukup waktu baginya untuk menyelamatkan Gu Feiyan. Semua ini tampaknya menjadi sejumlah kebebasan dalam kegelapan. Paman Lin, apa Paman Lin? Seseorang bertanya. Ini Paman Stephen Lin, ahli super kami di kota Selat. Dia juga idola saya. Anak itu berkata dengan penuh semangat. Apakah aku idolamu? Suara Stephen Lin datang dari belakang anak itu. Anak itu membeku sejenak, lalu menoleh dengan hati-hati. Ketika dia melihat Stephen Lin di belakangnya, dia tercengang. Lin, Paman Lin. Anak itu tergagap. Halo. Stephen Lin menepuk bahu anak itu dan berkata, Paman Lin, mengapa kamu di sini, bagaimana bisa? Anak itu bertanya dengan heran. Dia menyelamatkan kita. Jelas salah satu sandera. Bukan aku yang menyelamatkanmu, anak inilah yang menyelamatkanmu, kata Stephen Lin, mengangkat anak itu, membiarkannya duduk di pundaknya, dan kemudian berjalan keluar bank. Di luar bank, sorak-sorai meletus. Wajah semua orang penuh kegembiraan, dan mata semua orang yang memandang Stephen Lin penuh dengan rasa hormat dan cinta. Stephen Lin berdiri di sana dan melihat sekeliling, merasa sedikit ilusi. Pada saat ini, dia tampaknya telah menjadi pahlawan. Dulu, Stephen Lin sebenarnya tidak menyukai kata pahlawan, karena di matanya, pahlawan berarti penculikan moral dan kehilangan diri. Pahlawan adalah semua pahlawan. Peristiwa perampokan pun berakhir. Stephen Lin, anak dan sandera lainnya dikirim ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tidak lama kemudian, komandan kedua kota juga bergegas ke biro kota untuk menyampaikan belasungkawa kepada semua sandera yang disandera. Ketika komandan kedua melihat Stephen Lin, dia tersenyum dan menepuk bahu Stephen Lin dan berkata, terima kasih banyak kali ini, jika tidak, akan sulit untuk menangani akibatnya. Identitas perampok telah ditemukan. Seorang pejuang yang kejam dengan 2 pembunuhan, orang dapat membayangkan bahwa jika Anda tidak muncul, para sandera pasti akan menderita korban. Petik 2. Anak itu bernama Wang Junyan memberi saya waktu, jika tidak, saya tidak akan punya waktu. Stephen Lin mengatakan bahwa saat ini dia sudah tahu nama asli anak kecil pemberani itu. Saya melihat seluruh proses kejadian ini di TV. Wang Junyan kecil menunjukkan keberanian yang tidak sesuai dengan usianya. Saya baru saja bertanya kepadanya, dan dia mengatakan bahwa karena dorongan Anda, dia memiliki keberanian untuk berdiri di depan. Waktu itu, keluarlah, ini adalah niat awal untuk membiarkan Anda melakukan laporan. Kami harap Anda dapat memberikan contoh yang baik bagi lebih banyak orang muda. Bahkan jika 1 dari 10.000 orang dapat memperoleh sesuatu, laporan ini akan berharga. Kata komandan kedua. Stephen Lin mengangguk setuju. Di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa apa yang disebut laporan itu semua formalisme. Meskipun dia menceritakan kisahnya dengan serius hari itu, dia tidak berpikir dalam hatinya berapa banyak orang yang bisa dia pengaruhi, tetapi dia tidak berharap laporan itu benar-benar mempengaruhi Wang Junyan, dan Wang Junyan memberinya waktu untuk menyelamatkan para sandera, dan akhirnya Gu Feiyan selamat. Kembali ke kota akan memberi Anda dan Wang Junyan medali untuk keberanian. Selain itu, anak-anak Wang Junyan juga harus mengundang Anda untuk pergi ke sekolah dengan Wang Junyan untuk memberikan laporan di belakang sekolah. Anda dapat meluangkan waktu untuk pergi sana. Kata, ya. Stephen Lin mengangguk. Di masa lalu, dia selalu fokus pada dirinya sendiri, dan apa yang dia katakan dan lakukan semuanya memiliki tujuan. Setelah kejadian ini, pemikiran Stephen Lin sedikit berubah.
Perubahan ini mungkin tidak berpengaruh dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, itu pasti akan berdampak besar pada masa depan Stephen Lin. Dapat dikatakan bahwa waktu kejadian ini terjadi terlalu kebetulan. Itu terjadi tepat setelah Stephen Lin menyelesaikan laporannya, dan hati Stephen Lin sangat kosong. Dalam keadaan seperti itu, sesuatu mengambil kesempatan untuk berakar di hati Stephen Lin. Dan berkecambah. Hal semacam ini, untuk menggambarkannya dengan kata-kata yang lebih tinggi, adalah rasa tanggung jawab sosial. Di masa lalu, Stephen Lin selalu merasa bahwa rasa tanggung jawab sosial untuknya adalah perusahaan yang membayar lebih banyak pajak, tetapi sekarang, ketika dia menyadari bahwa dia dapat membawa pengaruh dan perubahan penting bagi beberapa orang, dia akhirnya memahami dirinya sendiri. Rasa tanggung jawab sosial. Dia adalah panutan, mercusuar, tanda yang membimbing orang ke depan. Berjalan keluar dari kantor polisi, perasaan kosong di hati Stephen Lin hilang. Faktanya, Stephen Lin bukanlah orang yang akan tenggelam dalam emosi negatif. Dia adalah seorang tiran. Dia harus selalu tetap kuat. Setiap sisi yang lemah dan rentan akan menjadi tuas bagi orang lain untuk menyerangnya. Stephen Lin melihat Gu Feiyan segera setelah dia meninggalkan kantor polisi. "Makan bersama?" tanya Gu Feiyan. Saat itu waktu makan siang, Stephen Lin mengangguk dan setuju. Keduanya menemukan toko tumis kecil di dekatnya dan memesan 2 hidangan. Gu Feiyan juga meminta bos untuk menyajikan sebotol anggur putih dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri dan Stephen Lin. "Aku biasanya tidak minum di siang hari, tapi aku ingin minum hari ini, karena aku ingin berterima kasih." Gu Feiyan mengambil gelas dan berkata, "Ya." Stephen Lin mengambil gelas anggur, menyentuh Gu Feiyan, dan meminum anggur di gelas tanpa mengatakan apa-apa. Gu Feiyan juga selesai minum. "Bagaimana kabar ayahmu?" Stephen Lin bertanya. "Pemulihannya sangat baik. Saya sedang memulihkan diri di rumah dan saya bisa berjalan di tanah. Saya harus berterima kasih untuk ini," kata Gu Feiyan, menuangkan segelas anggur lagi untuk Stephen Lin. Stephen Lin mengambil gelas anggur dan meminum anggurnya. Gu Feiyan tidak banyak bicara, dan juga selesai minum. "Aku sudah mendengar segalanya tentangmu, dan aku tidak tahu bagaimana menghiburmu. Aku harap kamu bisa segera keluar," kata Gu Feiyan, meletakkan tangannya di punggung tangan Stephen Lin. Stephen Lin menarik tangannya, mengambil sumpit dan memasukkan sepotong daging ke dalam mulutnya. "Meskipun aku tidak tahu mengapa kalian berdua berpisah, aku tahu kamu pasti sangat sedih. Bagaimanapun, kamu sangat mencintainya," kata Gu Feiyan. "Semuanya sudah berakhir." Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan membicarakan hal-hal ini." Petik 2. "Ya." Gu Feiyan mengangguk, dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah makan, Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada Gu Feiyan dan kembali ke perusahaan. Sepanjang jalan, ponsel Stephen Lin terus berdering, dan banyak orang tahu apa yang sedang terjadi melalui TV, dan mereka mengirim pesan untuk bertanya. Selain itu, banyak wanita mengirim pesan ke Stephen Lin. Semua wanita ini adalah dewi, dan banyak dari mereka adalah sosialita top, termasuk kota Haixia, kota Rongjin, kota Tianlu, dan bahkan kota Xiahai. Berita perceraian Stephen Lin telah menyebar ke seluruh jalan, dan satu Stephen Lin memiliki daya tarik yang tak terbayangkan bagi wanita. Belum lagi status Stephen Lin sebagai raja seni bela diri peringkat 9, kekayaan bersih Stephen Lin saat ini lebih dari 50 miliar sudah cukup untuk menjadikannya bujangan berlian paling kuat di seluruh kerajaan naga. Stephen Lin duduk di kantor dan membaca berita para wanita ini. Ketika dia tidak bercerai sebelumnya, bukan karena tidak ada wanita yang terhubung dengannya. Namun, pada saat itu, Stephen Lin pada dasarnya bahkan tidak repot-repot membaca berita, tetapi sekarang Stephen Lin bercerai, tidak apa-apa. Untuk membaca beberapa berita, Stephen Lin tidak berpikir ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Ada cara untuk menikah,
dan ada cara untuk melajang. Orang tidak bisa dibatasi oleh satu cara hidup. Namun, berita tentang wanita-wanita ini tidak bersemangat, baik untuk menghiburnya atau mengajaknya kencan, bukan hal baru. Setelah Stephen Lin melirik sebentar, dia tidak menjawab. Tepat ketika Stephen Lin hendak mematikan telepon, Lin Mengji tiba-tiba mengirim pesan. Saudaraku, aku hamil. Petik 2. Melihat berita, Stephen Lin sedikit bergidik, dan kemudian segera membuat panggilan telepon dengan gembira. Meng Jie, apakah kamu benar-benar hamil? Stephen Lin bertanya dengan penuh semangat. Ya, saudaraku, aku baru saja keluar dari rumah sakit dan aku memang hamil. Sudah 2 bulan, kata Lin Mengji sambil tersenyum. Apakah Jia Yuan tahu? Stephen Lin bertanya. Dia belum tahu. Aku berencana untuk mengejutkannya malam ini. Kebetulan malam ini adalah hari ulang tahunnya, kata Lin Mengji. Itu benar-benar hebat, ayah tahu itu, dia pasti akan senang. Stephen Lin berkata dengan emosi. Kakak, saya juga pernah mendengar tentang Anda dan ipar perempuan Anda. Itu normal bagi suami dan istri untuk bertengkar dan bercerai. Kakak ipar adalah orang yang baik. Ketika emosi Anda mereda, Anda bisa mendapatkan kakak iparmu kembali, kata Lin Mengji. Kamu tidak perlu khawatir tentang saudaramu dan saudaraku. Kamu harus tetap optimis tentang anak di perutmu. Stephen Lin tertawa. Saya pasti akan optimis, kata Lin Mengji, dan setelah mengobrol santai dengan Stephen Lin, dia menutup telepon. Stephen Lin di ujung telepon berjalan mondar-mandir di kantor dengan penuh semangat. Kakak perempuan kesayangannya sedang hamil. Baginya, kegembiraan itu tidak kurang dari kehamilan Yao Jing. Aku juga akan menjadi pamanku, Stephen Lin berkata pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Malam tiba. Kota Xiahai. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Zhou Jiayuan dan Lin Mengji pergi ke rumah orang tua Zhou Jiayuan bersama-sama. Su Meijiao dan Zhou Xingan masih sangat baik kepada Lin Mengji. Meskipun mereka ditipu oleh Stephen Lin lebih dari 5 juta yuan, mereka kembali dengan toko yang berbeda, dan mereka juga tahu identitas Stephen Lin. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat puas bisa menjadi menantu dengan Stephen Lin, dan mereka suka memamerkan bahwa mereka memiliki menantu seperti itu setiap hari mereka bertemu semua orang. Itu adalah ulang tahun Zhou Jiayuan malam ini, jadi Su Meijiao memasak sepiring hidangan. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang duduk mengelilingi meja makan, dan suasananya sangat bahagia. Di tengah makan, Su Meijiao dan istrinya mengeluarkan hadiah ulang tahun untuk Zhou Jiayuan. Hadiah yang mereka berikan adalah sepasang sepatu kets edisi terbatas Zhou Jiayuan suka bermain basket. Hadiah ini sangat cocok untuk selera Zhou Jiayuan. Meng Jie, apa yang kamu persiapkan untuk Jiayuan? Su Meijiao bertanya sambil tersenyum. Hadiahku Jiayuan pasti akan menyukainya. Lin Mengji tersenyum misterius, mengeluarkan kotak kecil yang dikemas dengan indah dari sakunya dan menyerahkannya kepada Zhou Jiayuan. Apa ini? Zhou Jiayuan membuka kotak itu dengan rasa ingin tahu, dan mengeluarkan tongkat tes kehamilan dari dalam. Melihat 2 batang pada tongkat tes kehamilan, Zhou Jiayuan tertegun sejenak. Selamat, kamu akan menjadi seorang ayah, Lin Mengji berkata dengan gembira. Bab 555. Begitu suara bersemangat Lin Mengji keluar, seluruh rumah tampak langsung hening. Su Meijiao dan Zhou Xingan memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka, dan senyum asli di wajah Zhou Jiayuan juga mengeras saat ini. Ada apa? Bodoh. Ini adalah tongkat tes kehamilan, dengan 2 batang di atasnya, yang membuktikan bahwa saya hamil. Saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan saya hamil 2 bulan. Lin Mengji berpikir Zhou Jiayuan tidak bisa mengerti, dan buru-buru menjelaskan. Aku tahu ini tongkat tes kehamilan, kata Zhou Jiayuan, menatap Su Meijiao. Wajah Su Meijiao sedikit jelek, dia menatap Lin Mengji dan berkata,
Mengji, apakah kamu benar-benar hamil? Ya, ada apa? Lin Mengji bertanya dengan sedikit keraguan ketika dia melihat ekspresi Su Meijiao. Ini, Su Meijiao sedikit malu dan ragu-ragu, seolah-olah dia tidak tahu harus berkata apa, sementara Zhou Jiayuan, yang duduk di samping Lin Mengji, menarik napas dalam-dalam, menoleh untuk melihat Lin Mengji. Dan berkata, Mengji, aku sangat baik padamu, aku sangat mencintaimu, mengapa kamu kasihan padaku? Hei, Su Meijiao menghela nafas setelah mendengar kata-kata Zhou Jiayuan, dan berkata, Mengjie, keluarga Zhou kita tidak jahat padamu, mengapa kamu melakukan ini? Petik 2. Aku. Bagaimana? Aku tidak kasihan padamu, Jiayuan. Lin Mengji berkata dengan panik. Kamu masih bilang kamu tidak menyesal untukku. Zhou Jiayuan menamparkan tongkat tes kehamilan di atas meja dan berkata dengan penuh semangat, jika kamu tidak memaafkanku, apa kamu? Ini milik kita. Sayang, kata Lin Mengji. Bayi kita, Mengjie, aku tidak berharap kamu menyembunyikannya. Ini sangat bagus, sangat dalam, aku sangat bodoh untuk ditipu olehmu. Apakah ini caramu orang kaya hidup? Hehe, aku benar-benar tidak tahu. Pikirkanlah. Zhou Jiayuan berkata sambil menggelengkan kepalanya, seolah-olah sangat kecewa. Mengji, gaya keluarga kami selalu sangat baik. Jiayuan tidak pernah main-main sejak dia masih kecil. Meskipun keluargamu dalam kondisi baik, keluarga kami juga keluarga yang bersih. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Su Meijiao juga mengikuti. Kata, aku, ada apa denganku? Aku menghancurkan anak Jiayuan, mengapa kamu berbicara tentang aku seperti itu? Lin Mengji bertanya dengan penuh semangat, dia benar-benar tidak mengerti mengapa semuanya menjadi seperti ini, dia pikir aku akan menjadi keluarga Zhou. Senang, tapi aku tidak berharap semua orang meragukannya. Jika saya tidak pergi ke rumah sakit 2 bulan yang lalu, saya mungkin telah ditipu oleh Anda hari ini, dan keluarga Zhou kami mungkin telah membantu orang lain membesarkan anak-anak. Lin Mengji, izinkan saya memberitahu Anda apa yang salah, sebenarnya, saya sakit, saya memilikinya. Dengan oligospermia, kemungkinan hamil sangat rendah, jadi tidak mungkin bagi Anda untuk mengandung anak saya, mengerti? Sekarang Anda hamil, itu hanya dapat membuktikan bahwa Anda pergi ke orang lain. Kata Zhou Jiayuan dengan penuh semangat. Mengjie, aku selalu mengira kamu gadis yang lugu, tapi aku tidak menyangka kamu akan seperti ini. Su Meijiao menghela nafas. Aku tidak, Jiayuan, aku tidak keluar untuk mencari orang lain, sungguh, Mom dan Dad, kamu harus percaya padaku, meskipun aku suka bermain dan memiliki kepribadian yang lebih keluar, tapi aku benar-benar tidak main-main. Lin Mengji bersemangat, kamu tidak main-main, jadi apa ini? Zhou Jiayuan berkata, menunjuk ke tongkat tes kehamilan di atas meja. Ini anakmu, kata Lin Mengji. Aku sudah mengatakan semuanya, aku sakit, aku tidak bisa punya anak, kamu berbohong padaku. Zhou Jiayuan berteriak dengan marah. Aku benar-benar tidak berbohong padamu, sungguh. Lin Mengji dengan bersemangat mengambil tongkat tes kehamilan dan berkata, aku bisa bersumpah atas nama bayiku bahwa aku tidak pernah melakukan kesalahan padamu, sama sekali tidak ada. Mengji, jangan berdalih, lakukan saja, kata Su Meijiao dengan wajah gelap. Aku tidak melakukannya, aku benar-benar tidak melakukannya. Lin Mengji menangis, air mata mengalir dari matanya. Su Meijiao dan Zhou Xingan menyaksikan dari pinggir lapangan, sementara Zhou Jiayuan tampak marah. Jiayuan, kamu harus percaya padaku, kita sudah bersama begitu lama, tidakkah kamu tahu siapa aku? Lin Mengji meraih tangan Zhou Jiayuan dan berkata, siapa yang tahu ini? Kamu terlihat baik-baik saja di permukaan, tetapi bagaimana aku bisa tahu apa yang terjadi di balik layar? Lin Mengji, kamu telah mengecewakanku terlalu banyak, mari kita bercerai, kata Zhou Jiayuan. Tidak, Jiayuan, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini, aku sedang mengandung anakmu.
Lin Mengji menangis dengan penuh semangat. Zhou Jiayuan sangat marah ketika dia mendengar kata anak dan melemparkan tangan Lin Mengji ke samping. Lin Mengji kehilangan keseimbangan dan jatuh langsung ke tanah. Lin Mengji mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, naik ke Zhou Jiayuan dan memeluk kaki Zhou Jiayuan dan berkata, Jiayuan, aku hanya mencintaimu, kamu tidak bisa mempercayaiku, tidak. Petik 2. Kamu membuatku mual. Zhou Jiayuan berkata, dengan paksa mendorong Lin Mengji menjauh. Tubuh Lin Mengji berguling 2 kali di tanah dan menabrak kursi di belakangnya. Dia sangat lemah ketika dia hamil, dan dia hampir pingsan setelah tabrakan. Dalam 2 hari terakhir, saya mendengar bahwa saudara laki-laki Anda bermain-main di luar dan ditemukan oleh istrinya, dan akhirnya bercerai. Saya pikir itu hanya saudara laki-laki Anda, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi seperti ini. Apa kakak macam apa ini? Adikku, keluar dari rumah kami untukku, segera. Zhou Jiayuan berteriak dengan marah, lalu berbalik dan pergi. Lin Mengji sedang duduk di tanah. Dia tidak punya kekuatan untuk menangis. Dia tidak menyangka Zhou Jiayuan akan memperlakukannya seperti ini. Wanita yang tidak mengikuti aturan wanita tidak layak simpati. Meng Jie, orang-orang di kota-kota besar kami memberi perhatian khusus pada gaya keluarga. Meskipun kami tidak sekaya keluarga Anda, begitu gaya keluarga dipermalukan, kami tidak akan tunduk padamu. Kata Sumei Jiao, berdiri dan pergi bersama Zhou Xing'an. Lin Mengji duduk di tanah dan merasa bahwa seluruh dunia gelap. Untungnya, mereka membiarkan mereka memindahkan toko 2 hari yang lalu, kalau tidak aku tidak akan berani membunuhnya. Sumei Jiao berkata dengan ketakutan yang tersisa saat dia duduk di lift. Meng Jie sebenarnya orang baik, kata Zhou Xing'an. Sial, aku keluar dan mengenakan topi hijau pada putra kami, dan ingin keluarga kami membantunya memelihara spesies liar. Bagaimana hal yang baik, meskipun keluarga mereka kaya, mereka tidak bisa melakukan ini. Wajah Sumei Jiao gelap. Ya. Zhou Xing'an mengangguk lagi dan lagi. Malam itu, Zhou Jiayuan tidak pulang, tetapi mengirim pesan ke Lin Mengji, meminta Lin Mengji untuk mencari waktu sendiri untuk menjalani prosedur perceraian dengannya. Lin Mengji duduk sendirian di tempat tidur dan menangis sepanjang malam. Keesokan harinya, Lin Mengji berjalan ke rumah sakit dengan rambut Zhou Jiayuan ditemukan di tempat tidur. Kamu ingin melakukan tes paternitas amniosentesis. Jika kamu melakukannya bulan ini, ada risiko infeksi, kata dokter kepada Lin Mengji dengan wajah serius. Lakukan. Lin Mengji mengangguk dengan tenang. Baik, dokter itu mengangguk. Tidak lama kemudian, Lin Mengji berbaring di ranjang rumah sakit. Beberapa jam kemudian, Lin Mengji memiliki laporan tes ayah di tangannya. Melihat isi laporan itu, Lin Mengji yang pucat tidak memiliki kegembiraan, karena dia sudah tahu hasilnya. Pukul 2.30 siang, Lin Mengji dan Zhou Jiayuan datang ke Biro Urusan Sipil. Selain Zhou Jiayuan, Sumei Jiao dan istrinya juga mengikuti Zhou Jiayuan. Keempatnya datang ke tempat pendaftaran perceraian ditangani. Zhou Jiayuan menjaga wajahnya tetap gelap dan tidak mengatakan apa-apa, dan Lin Mengji juga tidak mengatakan apa-apa. Hei, hal terpenting bagi pasangan ini untuk bersama adalah kesetiaan. Sekali kamu tidak setia, kamu tidak harus menggunakannya selama sisa hidupmu. Jika kamu seorang istri, kamu harus mematuhi hukum wanita. Dia tidak menyembunyikan apa yang dia katakan, hanya untuk memberitahu orang-orang bahwa putranya menceraikan menantu perempuannya karena menantu perempuannya selingkuh. Ada banyak orang di sekitar yang datang untuk bekerja, dan setelah mendengar ini, mereka semua memandang Lin Mengji dengan jijik. Dia terlihat sangat cantik, terlihat seperti rubah betina. Semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya itu. Orang-orang di sekitar berbicara. Proses perceraian cepat, dan keduanya tidak keberatan dengan perceraian. Lin Mengji mendengarkan Zhou Jiayuan dan memindahkan toko ke Sumei Jiao.
sehingga keduanya tidak memiliki properti bersama yang perlu dibagi, dan mereka hanya menandatangani kesepakatan bercerai. Ketika Lin Mengji mengambil akta cerai di tangannya, dia merasa seperti memiliki mimpi panjang, di mana dia memiliki kekasih dan menikahinya. Bagaimanapun, mimpi adalah mimpi. Sekarang bangun, dia menemukan bahwa kekasihnya tidak mencintainya sebanyak dia mencintainya. Dia bahkan tidak memiliki kepercayaan paling mendasar padanya. Seorang wanita sepertimu yang tidak mematuhi etika wanita, aku harap kamu tidak akan bahagia dalam hidupmu, kata Zhou Jiayuan dengan kejam. Lin Mengji tersenyum ketika dia melihat bahwa orang yang dia lakukan di masa lalu mengutuknya dengan penampilan yang menjijikkan. Kamu benar-benar tidak percaya padaku sama sekali. Lin Mengji bertanya. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda dengan apa yang Anda lakukan? Zhou Jiayuan menjawab dengan nada menghina. Kata-kata ini sepenuhnya memperkuat tekad Lin Mengji. Ini adalah laporan amniosentesis secara pribadi. Saya mengambil rambut Anda untuk tes paternitas, dan rambut Anda ada di dalamnya. Laporan itu mengatakan bahwa Anda adalah ayah biologis anak itu, kata Lin Mengji dengan tenang. Apa? Zhou Jiayuan tercengang. Su Meijiao, yang berada di samping, bergegas di depan Zhou Jiayuan dalam 3 atau 2 langkah, mengambil file itu, dan kemudian membukanya. Dokumen tersebut dengan jelas menyatakan bahwa 2 sampel yang diajukan untuk diperiksa adalah hubungan ayah-anak biologis. Di sisi kikir ada kantong kecil berisi rambut agak keriting. Sebagai ibu Zhou Jiayuan, Su Meijiao dapat melihat sekilas bahwa rambut ini milik putranya, karena rambut Zhou Jiayuan memiliki sedikit ikal alami, yang diwarisi dari keluarga mereka. Bagaimana ini mungkin? Su Meijiao berseru tak percaya. Meng Jie, apakah kamu benar-benar hamil anakku? Zhou Jiayuan berkata dengan suara gemetar. Ya. Lin Mengji mengangguk. Ini, Meng Jie, Aku benar-benar tidak berharap kamu benar-benar hamil anakku. Ini, Zhou Jiayuan sudah sedikit tidak jelas. Su Meijiao di samping berkata dengan cepat, Mengji, maafkan aku, kami seharusnya tidak meragukanmu. Ibu meminta maaf padamu. Ini semua salah ibuku. Kamu harus segera menikah lagi, sekarang juga. Sudah terlambat. Lin Mengji berkata dengan ringan. Baru saja saya memberi Jiayuan 1 kesempatan terakhir, tetapi dia masih tidak mau mempercayai saya. Saya sudah menghubungi dokter untuk melakukan aborsi, dan saya ingin keluarga Anda melihat dengan mata kepala sendiri bahwa warisan yang akhirnya kamu miliki terputus seperti ini. Kamu tidak pantas memiliki anakku. Petik 2. Setelah berbicara, Lin Mengji berbalik dan pergi. Plot di atas adalah materi yang saya lihat di berita. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Saya pikir tindakan menggugurkan anak itu luar biasa. Saya ingin membangun kepribadian unik Mengji sehingga dia dapat memberikan lebih banyak bantuan kepada protagonis, jadi saya menggunakan plot seperti itu untuk memaksa pertumbuhannya. Keduanya segera menyusul. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.